الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعسى المسلمين والمؤمنين رحمكم الله اعلموا أنكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه الطعام إذا صعد أقبل المنبر أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاهدهم ومن لنا Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara abda wa anza jundah wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah illazi khalaqaz zamani wa faddala ba'dahu ala ba'd wa khassa ba'da suhur wal ayyam wal lail wal fadail yu'azzamu fiha al ajru wal mushanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وطعموا البائس الفقير. وقال أيضا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, menenangkan hati sejenak untuk kita bersyukur, menyampaikan rasa puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang menentukan hidup dan kehidupan ini. Allah yang telah mengizinkan kita hidup sampai hari ini. Pantas kalau kita sebenarnya bersyukur, puji syukur ini kita sampaikan kepada Allah. Minimal ada 3 nikmat yang masih kita miliki saat ini. Siapapun yang datang hari ini akan merasakan itu semua. Pertama, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa. Dan ini juga merupakan pinjaman kepada kita yang suatu saat Allah akan ambil. Allah menegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita tidak ada yang tidak berakhir hidup itu. Itu yang pertama. Alhamdulillah kita masih hidup sampai hari ini. Jatah hidup inilah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kelak kita mempersiapkan diri bekal ke akhirat kelak jauh di sana. Yang kedua, kita masih diberikan Allah kesehatan. Sehat itu adalah Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa, bukan dukun, bukan dokter. Tidak, tetapi Allah, Gusti Allah yang menentukan itu, yang memberikan kepada kita. Alhamdulillah kita hari ini, semua yang kita hadir pada hari ini adalah jemaah-jemaah yang masih sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, baik sehatnya jasmani maupun sehatnya rohani. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur? Menyebutkan alhamdulillah ini adalah ketika masih punya kemauan. Allah memberikan kemauan kepada kita. Banyak orang sampai hari ini, kalau Allah tidak memberikan hidayah ini kepada seseorang, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin saja, walaupun ini hukumnya sunnah, melaksanakan ibadah pada hari ini, tapi kalau kemauan Allah tidak berikan, tidak ada di antara kita yang akan bisa ringan langkah kita untuk datang ke tempat di mana jemaah bersolat pada hari ini. Alhamdulillah 3 ini saja cukup kita renungkan, walaupun masih banyak nikmat lain yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah cukup banyak. Oleh karena itu dengan 3 ini alhamdulillah kita hidup, kita sehat, dan kita punya kemauan. Oleh karena itu dengan ketiga-tiganya itulah maka kita bisa melakukan aktivitas sampai ini. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM bahwa sekian ada 12 sapi dan sekian banyak kambing yang akan kita kurbankan. Itu semua kan untuk kesadaran kita bahwa sebenarnya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Selawat salam insyaallah tercurah kepada Nabiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Idul Adha yang berbahagia. Hari ini takbir, tahmid, tahlil berkumandang di mana-mana, di seantero dunia ini. Oleh karena kita lihat dari semenjak kemarin setelah asar, berkumandanglah takbir sampai subuh tadi. Luar biasa, gegap gempitanya dunia ini seolah-olah memang penuh dengan meyakinkan kepada diri kita. Tidak ada yang lebih besar di dunia itu kecuali Allah Rabbul Alamin. Kita coba mangkapkan itu dengan sebaik-baiknya. Kecil kita ini, tidak ada apa-apanya kita ini sebenarnya. Tapi akhirnya kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya itulah yang kita ucapkan pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tetapi mari kita bertanya pada diri kita di saat-saat kita melakukan ibadah pada hari ini. Sebenarnya ini Idul Adha, Idul Kurban. Idul Kurban memang mengundang kita semua.
untuk merela dan ikhlas serta punya kesadaran yang amat tinggi untuk mengorbankan apa yang paling kita cintai dalam hidup itu. Inilah sebenarnya ajaran kurban yang memang kita coba lihat pada hari ini. Memang Allah sudah katakan, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Kalau sholat sudah kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan perintah sholatnya. Sudah. Yang kedua, wal anhar. Ada lagi kurban yang harus kita lakukan. Ini tadi sudah diumumkan. Alhamdulillah jemaah-jemaah yang memang rezekinya ada dan mungkin punya kemampuan itu disadarkan betul bahwa ini semua bukan harta dirinya. Bukan kita yang punya tetapi titipan Allah kepada kita. Walaupun semua itu ada di rumah kita masing-masing, itu bukan belum milik kita. Kalau dia katakan, ada bagianku di sana yang harus kau bagikan pada yang lain. Jangan ditahan. Karena di saat itu ditahan, awas, hati-hati. Kita tidak menjalankan perintah ini. Allah katakan, man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Barang siapa di antara kita yang mencoba keluar dari ajaran dan perintahku, kata Allah, aku sempitkan hidupmu itu. Coba Allah, Gusti Allah yang mengatakan menyempitkan hidup. Apa bentuknya ini? Bisa sempit rezekinya, sempit berkawannya, sempit bertetangga, sempit berkeluarga, sempit mungkin yang di kantor, sempit juga jabatan. Banyak kesempitan lain yang akan muncul di dalam diri. Allah yang menyampaikan itu. Oleh karena itu, kalaulah Allah mengatakan kita diberikan semua fasilitas, Allah berikan kita mata untuk melihat. Silahkan melihat apa saja yang ada di bumi ini. Kecuali yang dilihat itu adalah Allah senang. Kita punya telinga, perdengarkan saja kepada apa yang bisa kita dengarkan. Tidak ada larangan kecuali yang kita dengar adalah Allah senang. Ini ukurannya itu aja. Kita langkahkan kaki ini. Silakan kemana aja melangkah boleh. Selama yang kita langkahkan itulah ke tempat-tempat yang memang Allah itu senangi dan tidak membencinya. Kalaulah ukuran ini kita pakai, insya Allah keselamatan dunia ini akan kita peroleh. Kelak nanti di akhirat kita mendapat sebuah kemenangan. Hadirin serta jemaah Idul Adha yang berbahagia. Berbicara tentang Idul Adha, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya tidak terpisah dari sejarah awal terhadap salah seorang Nabi Allah, Ibrahim alaihissalam, yang pada saat dia menunggu dan berharap, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan keturunan, yang pada akhirnya Allah satu saat memberikan, walaupun sudah begitu puluhan tahun ditunggu tidak datang, tapi akhirnya datang. Pas datang setelah berumur sekian tahun, kalau ada sejarah mengatakan antara 9 dan 10 tahun, anaknya itu yang bernama Ismail, Allah memerintahkan melalui mimpinya, korbankan itu, sembelih itu. Coba bayangkan anak semata wayang yang sudah lama ditunggu dan diperintah untuk disembelih. Kalaulah kepada kita, yang model kita ini sebenarnya, mungkin sangat berat untuk kita lakukan. Bisa jadi kita membantah. Sudah diberikan, kau berikan rezeki itu, kami syukuri ini. Kenapa kau minta lagi untuk menyembelihnya? Tetapi ternyata apa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Luar biasa. Luar biasa. Bahwa dengan dasar ketaatan dan kesadaran berkeyakinan kepada Allah, ketaatan itu adalah di atas segala-galanya. Kecintaan terhadap harta, terhadap apapun yang kita cinta dunia itu, Allah lebih di atas. Kalaulah yang memerintah Allah, apa kata Nabi Ismail? Silakan wahai ayahku, laksanakan itu perintah Allah. Insya Allah aku akan sabar melaksanakan, menunggu apa yang akan dilakukan itu. Dua, dialog antara anak dan ayah ini luar biasa, yang bisa menjadikan landasan hidup hari ini. Yang mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan hari ini akan memberikan sebuah warna hidup kepada kita, untuk kita bisa tenang menghadapi dunia yang akan datang. Karena semakin banyak kita melakukan, meyakini kurban itu adalah bagian yang harus kita lakukan, walaupun hukumnya sunat muakkad, tetapi yakinlah bahwa sebenarnya banyak dampak yang memang kita akan lihat bersama-sama. Ada dua peristiwa di dalam Islam itu, dalam tahun ini yang kita coba bahwa bagaimana kepedulian agama ini terhadap masyarakat banyak. Pertama adalah kemarin Idul Fitri yang sudah kita lakukan. Di penghujungnya ada diperintah bahwa kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Setiap diri. Untuk apa ini? Kepedulian terhadap sesama. Dibagikan kepada siapa yang seharusnya yang berhak untuk menerima. Inilah Islam. Memperhatikan lingkungan yang luar biasa. Kemudian pada tahun ini juga datang yang kedua, nama Idul Adha. Itu juga sama, kepedulian yang luar biasa. Di samping kita diperintah sholat,
walaupun hari ini tadi ada jemaah kita yang tengah berada di Padang Arafah yang sudah selesai ini. Saya kira mudah-mudahan pulangnya beliau masih dalam selamat dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua, jadi ada dua ini. Semua ajaran Islam menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian terhadap sesama. Ini konsep Islam. Jadi kalau kepedulian sesama itu sudah kita lakukan keseharian, kita empati, kita peduli, kita merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga, oleh siapa yang kita hadapi, yakinlah sebenarnya hidup itu akan tenang. Damai dunia itu. Yang tidak damai itu kalau kita sudah mulai egois. Kita mencoba bahwa yang diri kita, saya lah yang punya. Yang punya ini saya, yang saya ini. Kalau sudah bersaya dalam hidup, tunggu kehancuran. Allah katakan ini, a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Kusiapkan untukmu sempit hidupmu setelah ini. Hati-hati Bapak sekali, ini agak tegas. Saya kencangkan ini karena memang kalimat Allah dikencang sebenarnya. Sehingga saya juga mengikuti kekencangan itu. Awas kalau kita langgar dalam keseharian yang kemarin dalam Ramadan, akhir Ramadan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Kita sudah bertakwa. Artinya apa? Semua perintah kita jalankan, semua kemudian semua larangan kita tinggalkan. Itu ukuran takwa. Ini salah satu bukti takwa hari ini. Kita menjalankan ibadah kurban. Kalau itu kita lakukan, may yattaqillah yaj'al bi amrihi yusra. Kalau kita takwa itu menjadi bagian dari hidup kita, apapun yang diperintah Allah kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan, Allah akan carikan jalan keluar. Semua kesulitan hidup kita, tidak ada yang tidak akan carikan jalan. Oleh karena itu, kalaulah ini kita yakini pada khutbah yang sangat pendek ini, saya mengingatkan kepada diri kita dan kepada kita semua, mudah-mudahan ibadah kurban yang hari ini akan kita laksanakan akan mewarnai hidup kita bahwa ini adalah akan menjadi sebuah sikap hidup peduli terhadap sesama ini. Inilah yang ingin kita dapatkan dalam hidup. Nikmatnya hidup itu karena bersama. Sendiri enggak nikmat. Maka Rasulullah mengatakan al-jamaah rahmah. Kalau bersama-sama itu guyup seperti ini, rahmat akan kudatangkan kepadamu. Kasih sayangku akan ada padamu. Kata Allah. Ini hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi wal firqah la'nah. Kalau kita sering menyendiri, kita katakanlah bahwa kita adalah kita. Yang lain kecil bagi kita, hati-hati. Kesombongan, keegoisan, segala macam ini akan kita tunggu. Bahwa kehancuran itu akan datang. Ini makanya dikatakan bahwa la in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Kau syukuri itu, ku tambah, kata Allah. Itu rumusnya. Kau syukuri, ku tambah. Tetapi kau kufuri, engkau engkari ini semua, tidak kau jalankan itu, apalagi kau lakukan maksiat setiap saat. Hati-hati. Ancamanku sangat berat. Yang menyakitkan kamu. Baik untuk dunia. Apalagi nanti di akhirat sana. Inilah yang saya kira perlu kita renungkan di dalam ini. Ada 3 hal yang saya kira untuk menutup khutbah ini. Yang memang perlu kita lihat dari ajaran kurban ini. Pertama bahwa kita sebenarnya Allah berikan seperti yang disampaikan tadi. Diambil 3 hal yang memang memberikan ajaran kepedulian kepada kita. Pertama, kita peduli kepada Allah. Ini yang Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kecintaannya di atas segala-galanya, dia korbankan itu. Karena apa? Karena taatnya kepada Allah. Ini ada kepedulian, ini penting kita. Kalau sudah tidak peduli lagi dengan Gusti Allah, syukur. Tunggu saja ancaman yang akan datang kepada kita. Kesulitan demi kesulitan akan datang. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan, tidak ada apa-apanya. Saya tidak sholat, saya juga begini-begini. Juga tidak seperti yang sebelah. Sebelah sholat tiap hari. Subuh datang. Tapi ternyata tidak jauh-jauh berbeda dengan saya. Hati-hati kalimat ini muncul. Akan datang kepada kita. Kalau Allah sudah melihat ini. Malaikat di ACC. Kemudian akan datang kepada sebuah hal-hal yang tidak kita bayangkan apa yang akan terjadi. Dunia ini memang kadang-kadang misterius. Oleh karena tapi dia tidak misterius kalau kita katakan bahwa kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan datang kepada kita. Dan balik lagi kebaikan itu. In aksantum li ampusikum. Iza asatum in asatum falah. Kalau berbuat baik kita, kebaikan itu sesuai dengan apa maunya Allah akan balik kepada kita. Malah lebih Allah akan berikan itu.
Tapi kalau kita sempat mencoba melanggar ini, melakukan kemaksiatan, melakukan kebijakan, melanggar sesuatu, itu juga akan kembali kepada itu. Inilah yang terjadi hari ini di negeri kita ini, di negara yang kita cintai ini. Cukup pintar masyarakat kita yang intelektual dan segala macam melakukan apa yang ingin lakukan, padahal itu tidak boleh. Apa yang terjadi? Aib dibuka di mana-mana. Allah sudah mulai membuka aib. Lihat tiap pagi kalau kita di TV itu ada orang yang diborgol. Padahal itu orang hebat itu. Orang yang sebenarnya itu ada yang tidak punya kepunyaan melebihi untuk bisa 2 keturunan masih hidup itu. Tetapi ternyata Allah perlihatkan, ditontonkan ke khalayak ramai. Inilah modelnya. Hamba-Ku, kata Allah, yang mencoba-coba. Walaupun itu yang melakukan manusia, tapi itu adalah kehendak Allah. Hati-hatilah. Sekali lagi katakan kalimat Allah yang dikatakan tadi, la in sakar aman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Hati-hatilah. Kesempitan itu akan datang. Akan datang kepada kita. Mudah-mudahan jemaah yang ada di masjid kita ini akan sangat menyadari itu semua. Dan insya Allah kita akan terhindar dari segala-galanya itu. Amin ya Rabbul Alamin. Yang kedua, yang kita bisa lihat adalah bahwa ada peduli terhadap sesama. Tadi sudah saya sampaikan. Ajaran Islam itu tidak hanya sekedar kita hanya ibadah vertikal kepada Allah. Zakat, kita coba sholat, puasa, dan yang sejenisnya. Itu memang vertikal kepada Allah. Tetapi yang sama-sama manusia, banyak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Termasuk hari ini adalah kurban. Itu adalah ajaran yang kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan warisannya untuk kehidupan anak cucu yang kemudian yang akhirnya Nabi besar Muhammad SAW menjadikan ini bagian dari ajarannya juga. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri. Ini yang saya kira disampaikan oleh pengurus tadi. Kepedulian terhadap diri, sadari betul bahwa apa yang kita miliki sebenarnya bukanlah milik kita 100%. Hari ini ada di tabungan kita, apakah yakin 100% kita punya? Belum tentu. Kalau dolarnya naik, kemudian rupiahnya anjlok ke bawah, itu nanti harganya turun. Itu tidak seperti yang kita tabungkan di awal. Apalagi terjadi tahun 98 ini. Luar biasa. Oleh karena itu, kalau belum lagi yang lain, apalagi sekarang kemampuan manusia dengan menggunakan teknologi canggih, bahwa di rekening kita itu bisa pindah sesaat kepada orang lain. Itu luar biasa, luar biasa. Tapi bagi yang mengambil biasa-biasa saja. Karena itu kecanggihan dia. Tapi jangan lupa, malaikat sudah catat itu. Apalagi kata Allah, muakibat. Ada malaikat yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau samping kanan kita sudah tahu itu rakib dan atid. Tetapi ternyata Al-Quran mengatakan ada yang namanya muakibat. Muakibat itu di depan juga ada ternyata. Di belakang juga ada. Kemudian di samping kiri kanan juga sudah ada. Di belakang ada, di bawah ada. Kemana lagi kita mau pergi? Tercatat sudah. Apalagi dengan kecanggihan teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tinggal dengan aplikasinya tercatat. Melangkah hal-hal yang miring tercatat langsung. Tidak lagi tercatat dengan ballpoint begini. Sudah dengan teknologi yang canggih. Allah lebih canggih teknologi daripada yang kita punya hari ini. Oleh karena dengan 3 ini barangkali Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, kita bisa mengambil hikmah yang mungkin minimal ada 5 hikmah yang kita ingin bawa pulang. Pertama adalah bahwa ajaran kurban itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin dekat kita. Semakin kepada kita bahwa kepatuhan itu adalah mutlak. Tidak bisa kita tawar-tawar kalau Allah sudah perintah itu. Yang kedua adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mengambil pelajaran tentang kesabaran. Itu ada dari Nabi Ibrahim, apa yang diterima. Kemudian keteguhan hati, dan kemudian ketaatan dalam menghadapi ujian berat. Inilah yang saya kira ujian demi ujian bagi kita semakin tinggi tingkat iman kita, makin banyak ujiannya. Tapi jangan lupa bahwa saya ja'alallahu ba'dan usrin yusra, kata Allah. Kalau kau pun dapat cobaan hari ini, jangan lupa esok atau lusa kusiapkan untukmu apa yang kau dambakan dalam hidup ini. Al-Quran itu. Okay. Jadi tidak usah ragu kalau ada yang sedih-sedih sedikit hari ini, yakinlah, jangan menjauh dari Allah. Kami mendekat. Sampai harus mendekat. Semakin mendekat Allah akan kabulkan apa yang kita harapkan itu. Yang ketiga adalah kepedulian yang dikatakan kepedulian sosial. Itu juga tertanam pada kita bahwa peduli terhadap sama. Tadi Pak Ketua DK mengatakan ada sapi 552 masing-masing RW di satu RW, tetapi ada yang di musala,
ada yang di masjid, ada yang juga di musala. Akhirnya apa? Hari ini adalah hari di mana semua masyarakat kita mencoba makan daging itu. Mungkin tidak semua kita setiap hari makan daging. Hari ini semua, tidak ada yang tidak. Mungkin lingkungan RW tidak ada yang tidak. Rata itu dapat. Rata. Seperti yang terjadi di tempat saya. Sama. Dia hari ini hari-hari berbahagialah untuk semua. Ini ajaran Allah. Ajaran Muhammad yang menyampaikan yang sudah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk senantiasa kita peduli itu sama. Pedulian kita luar biasa. Orang Indonesia ini sekarang sedang peduli dengan Palestina yang hari ini juga belum selesai-selesainya. Tambah lama tampaknya makin kuat. Tetapi kehendak Allah adalah segala-galanya. Walaupun apapun yang terjadi, pahit apapun yang dihadapi, kemenangan kebenaran Allah itu tidak ada yang bisa menghalangi. Kita tinggal menunggu ini Bapak sekalian. Kemudian mensucikan harta dan jiwa. Ya, kalau kita keluarkan itu bersih harta kita, bersih. Kenapa? Ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian mensucikan jiwa. Betul, egois kita hilang. Rasa iri, dengki, sombong, segala macam. Itu hilang. Tidak ada lagi iri di antara kita. Kalaupun ada kawan korban, kita tidak korban, tidak apa-apa. Tidak ada persoalan, biasa-biasa saja. Ini dia yang dikatakan yang keempat. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini sarana untuk mendekatkan diri. Kurban itu semakin kita berkurban, semakin mendekat kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Mudah-mudahan khutbah yang sangat pendek ini akan ada manfaat untuk kita semua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita tidak pernah dicabut dalam diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita yang ada di tempat ini dan di tempat lain. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mendengarkan rintihan kita ini. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillah katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda. Sadaqa wahda wa nasra abda wa anta junda.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah